Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai AKM, Asesmen Kompetensi Minimum, cara lulus AKM 100% dan mendapatkan sertifikat. Jadi sobat semua, di sini saya beritahu cara yang paling mudah bagaimana mendapatkan sertifikat dengan lulus AKM. Jadi syaratnya nanti kalian harus lulus tes uji AKM ini dengan skor minimal 70. Tidak boleh ada skor di bawah 70 sebanyak 3 kali. Yang pertama, kalian akan masuk dalam tautan dengan mengklik tautan berikut atau kalian ketik di dalam Google. Ya, kalian ketik ini gurubelajar.kemendikbud.go.id, kemudian kalian tekan enter, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Nah, ketika sudah tampilan seperti ini, kalian klik ya, masuk, kalian klik, kemudian akan muncul tampilan program Guru Belajar, instruksi untuk memasukkan nomor PKG. Nah, jadi kalian masukkan nomor PKG kalian di sini, kemudian masukkan kata sandi yang Bapak Ibu guru semuanya miliki. Nah, tampilan berikutnya kita akan disajikan dalam 3 menu pilihan. Yang pertama adalah masa pandemi COVID-19, kemudian ada pendidikan keterampilan hidup, dan yang berikutnya ada asesmen kompetensi minimum. Nah, pada asesmen kompetensi minimum ini kalian akan klik di sini bagian selengkapnya. Nah, kalau kalian sudah mengikuti asesmen nasional, maka tampilannya sebagai berikut. Jadi, bimbingan guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMP angkatan ke-7. Kebetulan saya adalah angkatan ke-7 dan di sini dalam tes asesmen terdiri dari 6 topik yang harus diselesaikan, di mana 6 topik itu nanti ada materi yang harus kita pelajari dan kita baca secara seksama. Kemudian kalau nanti kalian sudah lulus, maka dapat namanya sertifikat ya, selama 32 jam nilainya. Nah, ini saya tampilkan apabila lulus AKM ya, ada kegiatan yang bisa kalian ikuti, kalian cicil kira-kira selama 4 harian ya. Kalau sudah, maka tampilannya ya, menjadi 100%, artinya sudah tuntas. Kalau misalnya tidak 100%, maka sertifikat tidak bisa diambil. Nah, cirinya apabila tidak 100%, maka kemungkinan peserta tidak menyelesaikan BIMTEK Guru Belajar secara tuntas, atau ada 3 buah tes yang nilainya di bawah 70, sehingga dikatakan tidak lulus. Nah, maka dari itu, dari 6 topik yang disediakan, semuanya harus selesai dengan skor di atas 70 dan diselesaikan semuanya sehingga bisa muncul 100%. Nah, kalau sudah, bagaimana cara mengambil sertifikat? Nah, kalian coba masuk lagi, nah, kemudian ada di sebelah kanan. Ya, di sini saya beri lingkaran warna merah, sertifikat kegiatan, cek di sini. Nah, itu kalian klik, nanti ada beberapa survei yang harus kalian isi. Ketika sudah mengisi survei, maka sertifikat bisa di-download. Nah, ketika sudah mendownload sertifikat, apalagi yang bisa didapatkan? Nah, kalian bisa mendapatkan piagam penghargaan dengan cara melakukan pengimbasan oleh teman selambaga atau teman sejawat MGMP. Boleh, silakan diajak teman-temannya untuk bergabung dalam Guru Belajar seri AKM. Nah, caranya dalam video pengimbasan, nah, ini bisa dipilih dan didukung. Jadi lewat yang sudah digambarkan di sini, caranya cukup mudah ya. Jadi cari video pengimbasan AKM dengan kata kunci pengimbasan AKM atau pengimbasan Guru Belajar AKM. Setelah itu pilih video pengimbasan seri AKM favorit Anda. Nah,
kemudian kalian copy linknya dan masuk ke copy link berikut. Nah, copy linknya di dalam alamat ini yang sudah tersedia. Nah, artinya Bapak Ibu setuju atau memilih video tersebut. Kemudian, saya memberikan pengetahuan tentang apa tujuan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Pasti semua orang sedang bertanya-tanya, dan apa pentingnya bagi seorang guru? Saya akan membahasnya di sini. Jadi tujuan dari program guru belajar di sini adalah yang pertama, memahami konsep asesmen nasional. Yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Keempat, menganalisis contoh asesmen numerasi dan asesmen kompetensi minimum. Kemudian yang kelima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Yang terakhir, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Berikutnya, siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Nah, yang pertama adalah semua guru SD, SMP, dan SMA atau SMK. Kepala sekolah SD, SMP, dan SMA atau SMK. Kemudian pengawas SD, SMP, dan SMA atau SMK. Berikutnya ada semua guru SD, LB, SMP, LB, dan SMA LB. Kepala sekolah SDLB, SMPLB, dan SMALB, peserta yang berasal dari pusat kegiatan belajar masyarakat, kemudian atau guru yang sudah memiliki SIM PKB. Jadwal pelaksanaannya, AKM guru belajar ini terdiri dari 11 angkatan, di mana setiap angkatan memiliki tanggal yang bisa Bapak Ibu sesuaikan. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih, Bapak Ibu bisa meluangkan waktu pada tanggal berapa. Tinggal dipilih saja. Nah, ketika kegiatan sudah selesai, silakan masukkan video pengimbasan Bapak Ibu yang sudah dilakukan di sekolah atau dilakukan di teman sejawat. Pada MGMP, masukkan linknya atau tautannya di kolom berikut. Dan kemudian jangan lupa video yang saya buat ini juga merupakan video pengimbasan seri AKM. Mohon dukungan video pengimbasan seri AKM di alamat berikut. Kopikan alamat link video ini pada alamat berikut ini. Itu saja yang saya sampaikan untuk pembuatan pengimbasan guru belajar seri AKM. Komponen AKM terdiri apa saja? Yang pertama adalah literasi membaca. Jadi literasi membaca di sini terdiri dari konten, teks informasi, teks sastra. Kemudian dalam proses kognitif, siswa itu diharuskan bisa menemukan informasi, menginterpretasi, dan integrasi evaluasi, serta memberikan refleksi. Nah, konteksnya ada personal, sosial, budaya, dan saintifik. Nah, numerasi, kontennya di sini bisa berupa bilangan, pengukuran, dan geometri, data, dan ketidakpastian, serta aljabar. Sedangkan proses kognitif, siswa di sini bisa melakukan pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Konteksnya secara personal, sosial, budaya, dan saintifik. Kemudian bentuk soal. Bentuk soal AKM seperti apa? Yang pertama, soalnya adalah objektif, pilihan ganda, hanya satu jawaban yang benar. Yang kedua, pilihan ganda atau kompleks, jawaban benar lebih dari satu. Yang ketiga, menjodohkan isian singkat angka, nama, benda, atau yang sudah fix. Yang kedua, bentuknya berupa non-objektif atau esai. Nah, berikut ini saya berikan contoh soal AKM literasi membaca kelas 8 yang juga akan muncul nanti pada tes pembelajaran seri guru belajar AKM. Jadi Bapak Ibu bisa mencobanya dan memasukkan soal yang sudah saya berikan ini. Insya Allah ini adalah contoh soal AKM. Jadi ini adalah contoh soal AKM untuk materi IPA.
Tentukan apakah setiap aktivitas berikut merupakan langkah sistematis dalam melakukan penelitian ilmiah di atas atau tidak. Nah, di sini siswa harus dapat menyajikan beragam contoh perilaku sistematis dalam penelitian ilmiah dan saran serta mencatat prosedur penelitiannya. Nah, bagaimana prosesnya dari awal sampai dengan akhir. Murid di sini diukur kemampuannya dalam menginterpretasi dan mengintegrasikan beragam contoh perilaku sistematis tersebut serta mengidentifikasi manfaat pencatatan prosedur. Jadi di sini ini adalah contoh bagaimana soal literasi membaca. Berikutnya saya beri lagi contoh soal AKM numerasi kelas 5 SD. Di sini berupa dari konten geometri dan pengukuran konteks personal. Soal AKM numerasi ini juga akan keluar dalam tes seri guru belajar AKM. Jadi Bapak Ibu semuanya bila sepakat bisa mengkopikan soal ini di lembar jawabannya. Membuat bolu kukus. Fitri akan membuat bolu kukus. Untuk setiap resep, ia memerlukan 1/5 kg gula, 1/4 kg tepung, serta 150 gram mentega dan 300 gram bahan-bahan lainnya. Fitri melakukan 1/5 kg gula, ia meletakkan sejumlah gula di timbangan dan ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ada pertanyaan berapakah gramkah gula yang harus dikurangkan? Nah, pada soal ini, siswa diberikan konteks dunia nyata membuat kue dengan konversi satuan berat. Selain itu, dalam soal ini siswa dituntut mampu memformulasikan masalah dunia nyata ke dalam formula matematika. Inilah contoh soal numerasi AKM kelas 5 SD. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semua. Nah, ini berikutnya saya tampilkan contoh soal referensi, jawaban kuis dari hasil tes guru belajar seri AKM. Nah, ini adalah salah satu contohnya saja. Nah, pertama, ada pertanyaan pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi, membaca, dan numerasi pada satuan pendidikan. Maka jawabannya adalah benar. Berikutnya yang nomor 2, pembelajaran yang dirancang dengan memperhatikan tingkat kompetensi siswa akan memudahkan siswa mengetahui konsep keterampilan dan konten yang diharapkan pada suatu mata pelajaran. Jawabannya adalah benar. Yang ketiga, pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengusahaan konsep, keterampilan, pengetahuan, dan sebagai proses pembelajaran. Jawabannya adalah benar. Dan yang terakhir, karakter utama dari pembelajaran berbasis kompetensi adalah fokusnya pada pencapaian hasil akhir berupa nilai. Dan jawabannya adalah salah. Jadi pada pertanyaannya, Bapak Ibu harus mencermati pernyataan, apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Demikian pembelajaran guru belajar seri asesmen kompetensi minimum yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memotivasi Bapak Ibu guru semua untuk mengikuti guru belajar seri AKM. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru semuanya lulus 100% dan mendapatkan sertifikat. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.